Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Peternak Pemula 38. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ataupun memberikan informasi-informasi seputar penetasan telur, yaitu cara bagaimana kita membolak-balik atau membalikkan telur di mesin tetas manual ataupun mesin tetas full otomatis, dan apakah wajib kita membalikkan telur, dan jika kita tidak bolak-balik tersebut apakah boleh atau tidak. Oke, untuk menjawab itu semua simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi dalam proses penetasan telur, pembalikan telur itu menurut saya pribadi wajib atau harus kita lakukan. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, jadi telur dibolak-balik itu bukan dari inisiatif manusia yang sedang menetaskan telur. Akan tetapi itu dilakukan oleh indukan ayam. Ketika mereka mengerami telurnya, itu pasti akan dibolak-balik telur, entah satu hari itu sekali atau dua kali, itu mesti telur itu akan dibolak-balik. Itu yang pertama. Alasan yang kedua kenapa telur dibolak-balik itu dari hasil penelitian ya, bahwa ketika telur ini tidak dibolak-balik, ini beresiko embrio di dalamnya itu menempel di salah satu cangkang. Jadi jika telur diletakkan seperti ini akan menempel di salah satu cangkang, di atas atau di bawah. Itu ya, kenapa harus dibolak-balik. Jadi sering terjadi untuk para penetas pemula, itu diharuskan menurut saya kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh indukan ayam tersebut, bolak-balik. Karena kita belum tahu, karena kita baru memulai atau baru belajar dalam menetaskan telur, maka untuk pemula saya sarankan untuk dibolak-balik. Jadi banyak para penetas pemula yang di umur 18, 19 atau 21 hari itu telur gagal menetas. Ternyata setelah dilihat, dianalisa, itu akibat kurangnya dari pembolak-balikan telur. Bahkan tidak sama sekali dibolak-balik, itu akan resikonya tinggi, akan mengakibatkan telur tidak menetas. Karena apa? Karena si embrio itu nempel di cangkang telurnya. Embrio itu nempel di cangkang telurnya. Jadi DOC yang sudah lahir, DOC yang sudah berbentuk anak ayam itu akan susah untuk keluar. Karena apa? Karena menempel di cangkang telurnya, gitu ya. Itu kemungkinan terjadi resiko terbesar ketika kita tidak membolak-balik telur, gitu ya. Namun ada sebagian para penetas senior ya yang membuat mesin statis, mesin alat tetas telur itu yang statis, yang tanpa dibolak-balik bisa menetas. Kalau menurut saya mungkin itu karena udah pengalamannya, udah jam terbangnya tinggi, pengalamannya sudah luas, bisa saja seperti itu. Desainnya pun mungkin khusus, tidak usah dibolak-balik. Namun untuk kita para pemula, termasuk saya ini, jangan mengambil resiko. Tapi ya jika teman-teman ingin riset, mencoba, ingin tahu ya silahkan, tidak dibolak-balik juga tidak apa-apa. Akan tetapi itu resiko terbesarnya akan banyak yang tidak menetas. Artinya walaupun menetas dia tidak normal, paling beberapa persen saja yang menetas. Itu kemungkinan bakal terjadi demikian. Maka sekali lagi saya sarankan untuk pemula kita ikuti aja keumuman bahwa setiap kali menetaskan telur kita bolak-balik. Lalu bagaimanakah cara menetaskan telur yang baik? Di umur berapakah kita mulai pembalikan, dan di umur berapakah kita sudah mulai berhenti melakukan pembalikan? Nah, biasanya yang sering saya lakukan untuk pembalikan itu dimulai di hari kelima setelah telur dimasukkan ke mesin tetas. Jadi di hari keempat telur diteropong, mana yang fertil mana yang tidak. Lalu di hari kelima itu saya biasanya dibolak-balik telurnya. Nah, lalu setelah
di hari ke-18 itu saya teropong kembali telur mana yang masih hidup, embrio di dalamnya, dan mana yang tidak. Setelah kita tahu mana yang hidup, kita teruskan, yang mati kita keluarkan. Nah, di situ kita berhenti, tidak melakukan pembalikan. Itu yang sering saya lakukan. Jadi di umur 5 hari kita melakukan pembalikan, dan di umur 18 hari kita sudah berhenti melakukan pembalikan. Lalu bagaimana cara pembalikan yang benar untuk di mesin tetas manual? Nah, untuk mesin tetas manual, cara pembalikannya itu sangat simpel dan sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pembalikan satu persatu. Ini kan seperti ini ya. Ini di atas, teman-teman silahkan balikan agar di bawah. Satu-satu silahkan, ataupun sekaligus silahkan. Caranya apa? Teman-teman tinggal geser aja, geser semua, digoyang-goyang, nanti kan akan bergeser semua. Itu malah lebih cepat. Kalau telurnya banyak itu disarankan jangan satu-satu, jadi digeser semua, digeser-geser, nanti kan akan bergoyang, akan bergeser yang tadinya di atas ke bawah. Nah, lalu untuk mempermudah berbalik atau tidak, itu silahkan teman-teman tandai, baik itu dengan huruf, angka, tanggal, dan lain sebagainya. Jadi umpamanya dimasukkan telur ini tanggal 1 bulan 5, silahkan tulis tanggal 1 bulan 5 di atas. Nah, nanti kan kelihatan ketika kita goyang, yang tadinya tulisannya itu di atas berubah ke bawah, berarti itu sudah terbalik. Dan jika digoyang-goyang tidak berubah, berarti kita balikan yang tadinya angka di atas ke bawah. Itu cara mudah ya untuk membolak-balik telur di mesin tetas yang manual. Itu seperti itu aja, simple ya. Geser atau satu-satu, itu silahkan tergantung teman-teman maunya seperti apa. Nah, itu di mesin tetas manual. Lalu bagaimana untuk membolak-balikan di mesin tetas full otomatis rak geser seperti punya saya ini? Nah, karena ini full otomatis, maka yang harus kita lakukan adalah men-setting timernya di sini ya. Jadi kita bisa atur di jam keberapa, di menit keberapa telur ini akan berbalik atau rak gesernya akan bergeser. Nah, untuk teman-teman ingin mengetahui lebih lengkap cara setting timer rak geser seperti ini, silahkan simak video saya yang ini. Silahkan teman-teman cari dan klik, nanti ada di situ penjelasan tentang cara setting alat ataupun timer full otomatis yang rak geser seperti ini ya. Nanti kan teman-teman bisa tahu berapa kali kita melakukan pembalikan. Nah, untuk pembalikan itu bebas ya teman-teman. Untuk pembalikan itu bebas. Itu minimal 1 hari sekali. Nah, maksimalnya kalau saya di sini disetting 3 jam sekali. Ini 3 jam sekali rak geser akan bergeser. Ya, ini untuk yang saya settingnya. Oh, mau di 6 jam sekali boleh. Di 8 jam sekali boleh, berarti 1 hari sekali boleh. Itu terserah teman-teman kan. Tapi intinya minimal 1 hari itu harus dibolak-balik, khusus untuk para pemula seperti saya ini. Nah, untuk yang teman-teman yang sudah mungkin senior, udah lama berkecimpung di dunia penetasan, yaitu silahkan berkreasi, itu terserah teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.